Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memperkenalkan nama saya Flavianus 1, NPM 2171 triple 0430084. Mata kuliah profesi kependidikan. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah profesi kependidikan dengan temanya pustakawan sebagai tenaga kependidikan. Saya akan menjelaskan dari yang pertama sampai yang terakhir. Pustakawan sebagai tenaga kependidikan. Bagian A, istilah perpustakaan dan pustakawan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, definisi perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan definisi perpustakaan. Definisi perpustakaan adalah institusi pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekaman secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustakaan. Pustakaan adalah institusi lembaga yang menyediakan koleksi bahan perpustakaan tertulis, tercetak, dan rekaman sebagai pusat sumber informasi yang diatur menurut sistem dan aturan yang baku dan didayagunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan rekreasi intelektual bagi masyarakat. Sedangkan yang kedua itu definisi pustakawan. Definisi pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan pustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan penyalaan pustakaan. Pustakawan adalah orang yang memberikan dan melaksanakan kegiatan perpustakaan dalam usaha memberi layanan kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi lembaga induknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang ahli dalam bidang perpustakaan yang bisa membantu orang membuka buku. Oke, sekarang kita lanjut di poin B, itu fungsi dan tujuan perpustakaan. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan perpustakaan sekolah. Tujuan perpustakaan sekolah itu adalah meningkatkan mutu pendidikan bersama-sama dengan unsur-unsur sekolah lainnya. Sedangkan tujuan lainnya itu adalah menunjang, mendukung, dan melengkapi semua kegiatan baik kurikuler, non-kurikuler, atau ekstrakurikuler. Di samping yang dimaksud pula dapat membantu menumbuh minat dan mengembangkan bakat murid serta memantapkan strategi belajar mengajar. Namun secara operasional, tujuan perpustakaan sekolah bila berkaitan dengan pelaksanaan program sekolah, diantaranya itu ada beberapa. Itu yang pertama itu seperti memupuk rasa cinta, kesadaran, dan kebiasaan membaca. Sedangkan yang berikut membimbing dan mengarahkan teknik memahami isi bacaan. Yang berikutnya
memperluas pengetahuan para siswa. Lanjut, membantu mengembangkan kecakapan berbahasa dan daya pikir para siswa dengan menyediakan bahan bacaan yang bermutu. Lanjut, membimbing para siswa agar dapat menggunakan dan memelihara bahan pustaka dengan baik. Terus kita lanjut lagi, memberikan dasar-dasar ke arah studi mandiri. Lanjut, memberikan kesempatan kepada para siswa untuk belajar bagaimana cara menggunakan perpustakaan dengan baik, efektif dan efisien, terutama dan menggunakan bahan-bahan referensi. Yang lanjut, terakhir ini, menyediakan bahan-bahan pustaka yang menunjang pelaksanaan program kurikulum di sekolah, baik bersifat kurikuler maupun ekstrakurikuler. Oke, yang kedua lagi kita lanjut. Yang kedua itu fungsi perpustakaan sekolah. Fungsi perpustakaan sekolah itu adalah berdasarkan tujuan perpustakaan sekolah, maka dapat dirumuskan itu ada beberapa fungsi perpustakaan. Ya, sebagai berikut contoh. Yang pertama itu kita lihat fungsi edukatif. Fungsi edukatif, yang dimaksud dengan fungsi edukatif adalah perpustakaan menyediakan bahan pustaka yang sesuai dengan kurikulum yang mampu membangkitkan minat bacaan para siswa, mengembangkan daya ekspresi, mengembangkan kecakapan bahasa, mengembangkan gaya pikir dan rasional dan kritis, serta mampu membimbing dan membina para siswa dalam hal cara menggunakan dan memelihara perpustakaan dengan baik. Terus selanjutnya yang kedua lagi, fungsi informatif. Itu yang dimaksud dengan fungsi informatif itu adalah perpustakaan menyediakan bahan pustaka yang memuat informasi tentang berbagai cabang ilmu pengetahuan yang bermutu dan update, yang disusun secara teratur dan sistematis sehingga dapat memudahkan para petugas dan pemakaian dalam mencari informasi yang diperlukan. Yang ketiga itu fungsi administratif. Yang dimaksud dengan fungsi administratif itu adalah perpustakaan harus mengerjakan pencatatan, penyelesaian dan pemrosesan bahan-bahan perpustakaan serta menyelenggarakan sirkulasi yang praktis, efektif dan efisien. Oke, yang keempat, fungsi rekreatif. Yang dimaksud dengan fungsi rekreatif adalah fungsi rekreatif perpustakaan disampaikan menyediakan buku-buku pengetahuan, juga perlu menyediakan buku-buku yang bersifat rekreatif atau hiburan dan bermutu, sehingga dapat menggunakan para pembaca untuk mengisi waktu senggang baik oleh siswa maupun oleh guru. Yang kelima itu fungsi peneliti. Yang dimaksud dengan fungsi peneliti adalah perpustakaan menyediakan bacaan yang dapat dijadikan sebagai sumber atau objek penelitian sederhana dalam berbagai bidang. Oke, sekarang kita lanjut di bagian C, kualifikasi dan kompetensi pustakawan. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kualifikasi pustakawan reference. Kualifikasi pustakawan reference itu adalah pustakawan reference itu harus memiliki kualifikasi khusus yang menjadi
yang menjadikan mereka lebih unggul dibandingkan pustakawan lainnya. Pada dasarnya, pustakawan itulah yang akan membentukkan kesan tersendiri dipandang pengunjung ketika pustakawan tersebut memiliki tutur kata yang baik dan sopan. Kemudian cara berkomunikasi bagus, serta diksinya tetap dan sesuai sasaran. Tentu kesan pengunjung terhadap pustakawan tersebut akan senang dan membuat pengunjung akan tertarik untuk berkunjung yang kesekian kalinya. Sudah. Lanjut yang kedua, kompetensi pustaka. Yang kedua, kompetensi pustakawan. Patokan dalam kompetensi tenaga perpustakaan sekolah adalah seperangkat kemampuan yang dimiliki oleh pengelola atau petugas perpustakaan, meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan. Dalam hal ini perlu ditingkatkan karena seseorang tenaga perpustakaan sekolah harus selalu mematuhi kegiatan hal seperti di atas dan melaksanakan tugas pokok sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi, kepala dan tenaga perpustakaan sekolah harus diketahui dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, dimensi kompetensi manajerial. Yang kedua, dimensi kompetensi informasi. Yang ketiga, dimensi kompetensi kependidikan. Yang keempat, kompetensi kepribadian. Yang kelima, dimensi kompetensi sosial. Keenam, dimensi kompetensi pengembangan profesi. Berdasarkan asumsi tersebut, maka hendaknya tenaga perpustakaan sekolah diberikan kesempatan bagi yang pustakawan dan yang bukan pegawai negeri agar mendapat sertifikat tenaga perpustakaan sekolah tanpa mengesampingkan status dan pendidikan. Mudah-mudahan tulisan ini dapat terwujud di kemudian hari sebagai masukan pada yang berkepentingan sehingga menjadi tenaga perpustakaan sekolah. Lanjut bagian D. Pangkat dan jabatan tenaga perpustakaan sekolah dibagi menjadi 2. Yang pertama, jabatan fungsional pustakawan. Jenis-jenis jabatan fungsional pustakawan terbagi menjadi 2. Yang pertama, fungsional jalur terampil. Itu dibagi atas 3. Yang bagian A, pustakawan pelaksanaan, golongan ruang 2B, 2C, dan 2D. Bagian B, pustakawan pelaksanaan lanjutan, golongan ruang 3A dan 3B. Bagian C, pustakawan penyelia, golongan ruang 3C dan 3D. Sedangkan yang kedua, jabatan fungsional jalur ahli. Jadi pustakawan pertama, golongan ruang 3A dan 3BC, pustakawan
media atau golongan ruang 4A dan 5B, dan 4B dan 4C. Dibagi lagi dengan 3 pustakawan muda golongan ruang 3, 3C dan 3D. Pustakawan utama golongan 4E dan 4E. Yang kedua, kepangkatan, jenjang jabatan dan pangkat pustakawan adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, pustakawan tingkat terampil terdiri menjadi dua. Jadi dari sini yang pertama pustakawan pelaksanaan, pengaturan muda tingkat 1 golongan ruang 2B, pengaturan golongan ruang 2C, pengaturan tingkat 1 golongan ruang 2D. Pustakawan pelaksanaan lanjutan, penata muda golongan ruang 3, penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. C. Pustakawan penyelia, penataan golongan ruang 3C, penataan tingkat 1 golongan ruang 3D. Pustakaan umum pembinaan utama media golongan ruang 4D, pembinaan utama golongan ruang 4E. Tugas pokok tenaga perpustakaan atau pustakawan sekolah. Untuk memenuhi persyaratan jabatan fungsional, maka seorang pustakawan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan job deskripsinya ataupun tugas pokok pustakawan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pustakawan tingkat terampil, itu pustakawan yang memiliki ijazah serendah-rendahnya D2 pustakaan, dokumentasi dan informasi, atau diploma lain yang pernah mengikuti diklat pustakawan. Adapun tugas-tugas pustakawan tingkat rendah, yaitu yang pertama, pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atas sumber informasi yang kegiatannya meliputi bagian A, pengembangan koleksi, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk mengadakan, memelihara ataupun menjaga koleksi agar sesuai dengan kebutuhan pemustaka, yaitu kegiatan meliputi melakukan survei minat pemakaian, mengadakan, menyeleksi, mengevaluasi, dan menyiangi bahan pustaka. B. Pengolahan bahan pustaka atau koleksi, yaitu kegiatan mendeskripsikan bahan pustaka serta membuat sarana dalam kegiatan temu kembali agar pada pemustakaan lebih mudah dalam menemukan koleksi yang dibicarakan. Dalam hal ini pustakawan tugasnya meliputi menginventaris bahan pustaka, memecah koleksi, menganalisis subjek, menentukan nomor panggil, dan membuat katalog atau katalogisasi. Bagian C. Penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka, itu menjadi penempatan koleksi di rak sesuai dengan nomor panggilannya atau subbeknya agar para pemustaka dapat lebih mudah menemukan koleksi dan dicari atau kembali informasi. Bagian D. Pelayanan informasi,
yaitu seorang pustakawan dalam hal ini bertugas memberikan bantuan ataupun jasa kepada para pemustaka yang berupa informasi ataupun jasa lainnya. Terus bagian kedua, pemustakaan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Itu dibagi lagi. Yang pertama, penyuluhan kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan. Terus penyuluhan penggunaan perpustakaan, dokumentasi dan informasi, yaitu memberikan penjelasan atau bimbingan kepada pengelola perpustakaan mengenai strategi ataupun cara dilakukan untuk meningkatkan mutu dari perpustakaan, khusus dalam melayani para pemustaka. B. Publisista. Publisista adalah nasionalisasikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh perpustakaan. C. Pameran. Pustakawan dapat memeliharakan informasi masyarakat tentang aktivitas, hasil kegiatan, dan kemampuan sumber informasi perpustakaan. Dokumentasi dan informasi disertai memberikan keterangan, penjelasan, dan pergunaan bahan peraga. Yang kedua, pustakawan tingkat ahli. Pustakawan tingkat ahli itu adalah pustakawan yang memiliki dasar pendidik minimal S1 saat pertama kali diangkat sebagai pustakawan, ataupun tugas pokok yaitu sama dengan tugas pustakawan tingkat terampil, tetapi ditambah dengan pengkajian dan pengembangan pustakawan, dokumentasi dan informasi. Oke, mungkin penjelasan dari pertama sampai terakhir sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Dari video saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.